Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hubara RF Channel. Karena jadwal SKB sudah ditetapkan ya teman-teman, yuk kita kembali latihan menjawab soal-soal PAI. Video kali ini disusun 100 soal loh, terdiri dari 70% soal-soal PAI dan 30% soal pedagogi, dan disesuaikan dengan sistem CAT. Jadi tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Serta jangan lupa tonton juga video latihan soal-soal PAI part 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, loncengnya diklik, like, komen, dan share. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Saling peduli antar sesama muslim. 2. Wujud keingintahuan seorang muslim. 3. Terciptanya lingkungan bersih. 4. Terciptanya lingkungan yang damai dan nyaman. 5. Terwujudnya masyarakat yang saling memahami. Pernyataan yang merupakan hikmah saling menasehati terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. 1, 4, dan 5, di mana nomor 1 adalah saling peduli antar sesama muslim. 4. Terciptanya lingkungan yang damai dan nyaman. 5. Terwujudnya masyarakat yang saling memahami. 2. Desi setiap hari selalu bangun kesiangan. Dudi sebagai adiknya mengingatkan supaya kakaknya bangun lebih pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Desi tidak mau mendengarkan saran dari adiknya dan bahkan ia marah. Sifat Desi menunjukkan perilaku A. Ghadab, B. Namimah, C. Ananiyah, D. Hasad, E. Buruk. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Ghadab. Soal nomor 3, salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain: A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. B. Guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. D. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. E. Guru tidak ada berbuat apa-apa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah B. Guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Soal nomor 4, Pak Subhan sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji serta tidak sanggup menyembelih binatang sebagai denda. Maka Pak Subhan harus melaksanakan puasa. A. Wajib, B. Nazar, C. Qada, D. Sunnah, E. Kafarat. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah E. Kafarat. Pak Subhan harus melaksanakan puasa kafarat. 5. Huruf yang keluar dari puncak tenggorokan adalah A. Huruf H dan Ain, B. Huruf Hamzah dan H, C. Huruf Ghain dan Kha,
D. Huruf alif dan za. E. Huruf sa dan sya. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah C. Huruf ghain dan kha. 6. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru A. Memberikan contoh pentingnya sikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. E. Melatih siswa dalam mengerjakan tugas. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. 7. Sikap seseorang yang selalu cenderung memikirkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya paling benar adalah A. Anania. B. Hasad. C. Ghadab. C. Namimah. E. Aniayah. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah A. Ananiah. 8. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam mengetahui perintah dan larangan Allah melalui A. Rasul. B. Nabi. C. Malaikat. D. Al-Quran. E. Buku panduan Islami. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah D. Al-Quran. 9. Merasa tidak senang apabila orang lain mendapatkan kenikmatan adalah sikap A. Namimah. B. Hasad. C. Ananiah. D. Ghadab. E. Kikir. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah B. Hasad. 10. Sikap hidup seseorang yang tidak mementingkan dunia dan harta kekayaan adalah A. Qanaah. B. Tawakal. C. Ikhtiar. D. Juhud. E. Sujud. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah D. Juhud. 11. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklarifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Menentukan hasil belajar siswa. E. Merencanakan pengajaran remedi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah E. Merencanakan pengajaran remedi. 12. Kambing atau domba mulai dikeluarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai A. 10 ekor. B. 20 ekor. C. 30 ekor. D. 40 ekor. E. 15 ekor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah D. 40 ekor. Kambing atau domba dikeluarkan zakatnya setelah mencapai 40 ekor jumlahnya. 13. Masyarakat Arab jahiliyah suka membanggakan suku atau kabilahnya, merasa yang terbaik dan ingin menjadi penguasa, sehingga sering terjadi A. Persahabatan. B. Pengampunan. C. Perpindahan tempat tinggal. D. Perdamaian.
E. Penghancuran berhala. Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 adalah C. Perpindahan tempat tinggal. 14. Amir menembak burung di hutan dengan tidak sengaja mengenai orang yang sedang mencari kayu. Lalu pencari kayu tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhan tersebut termasuk A. Qatlu al-khata', B. Qatlu amdi, C. Qatlu syibhul amdi, D. Qatlu ghair, E. Qatlu syahid. Jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah A. Qatlu al-khata'. 15. Tono marah-marah pada temannya, kemudian terjadi saling pukul, dan akhirnya teman Tono meninggal. Maka hukumannya adalah A. Kafarah, B. Diyat mughaladoh, C. Diyat mukafafah, D. Qisas, E. Penjara. Jawaban yang benar untuk soal nomor 15 adalah D. Qisas. 16. Untuk menghindari penyiksaan dan penganiayaan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, Nabi Muhammad menganjurkan untuk hijrah ke Yastrib yang sekarang bernama A. Taif, B. Mesir, C. Syam, D. Madinah, E. Cordoba. Jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah D. Madinah. 17. Langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara lain A. Memberikan pembobotan nilai untuk setiap soal, B. Membuat tabel berisi nama-nama siswa nomor soal pilihan ganda, C. Mengklasifikasi jawaban semua siswa terhadap setiap soal, D. Mencari berapa rata-rata nilai kelas, E. Membuat ujian pembelajaran. Jawaban soal untuk nomor 17 adalah A. Memberi pembobotan nilai untuk setiap soal. 18. Kemampuan proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 1-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 15 tahun, E. 3-5 tahun. Jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah C. 7-11 atau 12 tahun. 19. Pak Ali pulang dari luar negeri ketika bulan puasa karena sangat rindu kepada istrinya. Akhirnya Pak Ali melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka Pak Ali terkena kafarat puasa sebanyak A. 10 hari, B. 1 minggu, C. 1 bulan, D. 2 bulan berturut-turut, E. 5 hari. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah D. 2 bulan berturut-turut. 20. Tono memanjat pohon kelapa dan ternyata buahnya jatuh mengenai orang yang di bawahnya sehingga meninggal. Dalam kasus ini dapat dikategorikan A. Qatlu amdi, B. Qatlu sibhul amdi, C. Qatlu khata', D. Qatlu sibhul ahdi, E. Qatlu syahid.
Jawaban untuk soal nomor 20 adalah C. Qatlu khata'. 21. Kondisi yang tidak boleh ada pada diri hakim ketika dia menjatuhkan hukuman atau memvonis karena dapat mempengaruhi psikologi hakim sehingga dikhawatirkan keputusannya bisa salah adalah sebagai berikut kecuali A. Sangat marah, B. Sangat sedih, C. Sangat mengantuk, D. Sangat sibuk, E. Sangat santai. Jawaban yang benar untuk soal nomor 21 adalah E. Sangat santai. 22. Panglima perang pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam pemberantasan nabi-nabi palsu adalah A. Khalid bin Walid, B. Ammar bin As, C. Musa ibnu Nusyair, D. Muawiyah bin Abi Sufyan, E. Abu Bakar As-Siddiq. Panglima perangnya itu adalah A. Khalid bin Walid. 23. Salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. B. Guru mengevaluasi kembali rancangan kemudian mengatasi kelemahan yang ada. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. D. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. E. Guru melaksanakan pembelajaran yang baik. Jawaban yang benar untuk soal nomor 23 adalah B. Guru mengevaluasi kembali rancangan kemudian mengatasi kelemahan yang ada. 24. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun, E. 2-7 tahun. Jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah C. 10-12 tahun. 25. Muhammad Ali Pasha, tokoh pembaharu pada masa Mesir, jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte pada tahun 1765 sampai 1849 di wilayah A. India, B. Riyadh, C. Mesir, D. Irak, E. Iran. Jawaban yang benar untuk soal nomor 25 adalah C. Mesir. 26. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan Islam Ibnu Sina mengembangkan suatu ilmu yang dituliskan dalam bukunya Al-Qanun atau The Canon. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini sebagai ilmu A. Kedokteran, B. Matematika, C. Kemaritiman, D. Geografi, E. Penerbangan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 26 adalah A. Kedokteran. 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlakukan hambanya dengan baik dan bijaksana. Ketika seseorang dipercaya menjadi pemimpin, ia harus memiliki komitmen
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya dan tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sifat komitmen dan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah A. Ar-Razak, B. Al-Adl, C. Ar-Rahmah, D. Al-Bashar, E. Al-As-Sama. Jawaban yang benar untuk soal nomor 27 adalah B. Al-Adl. 28. Dalam rangka mengatasi masalah keamanan, Ketua RT memanggil tokoh masyarakat untuk bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan kutipan ayat berikut. A. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. B. Wasyawirahum fil amri. C. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. D. Fa'idha fazamta fatawakkal 'ala Allah. E. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jawaban yang benar untuk soal nomor 28 adalah B. Wasyawirhum fil amri. 29. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, gelobe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuatu dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. B. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. C. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. E. Anak dituntut dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 29 adalah A. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. 30. Orang gila tidak terkena beban untuk melakukan perintah sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena halangan taklif yang bersifat A. Aridul samawi, B. Aridul kasbi, C. Mani, D. A'rid jahli, E. Sajaah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 30 adalah A. A'rid samawi. 31. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prekonvensional, B. Postkonvensional, C. Interkonvensional, D. Kontravensional, E. Konvensional. Jawaban yang benar untuk soal nomor 31 adalah E. Konvensional. 32. Seseorang agen sembako memborong dalam jumlah besar, bahkan ia timbun dengan tujuan dijual pada saat langka dan masyarakat betul-betul membutuhkannya. Jual beli dengan niat seperti ini secara hukum adalah A. Sah tapi terlarang karena tujuannya untuk ditimbun, B. Tidak sah karena uangnya berasal dari pinjaman, C. Sah asalkan masyarakat yang membeli mampu, D. Tidak sah karena barang yang ditimbun akan rusak, E. Tidak sah
karena agen tersebut memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Jawaban untuk nomor 32 yang benar adalah A. Sah tetapi terlarang karena tujuannya untuk ditimbun. 33. Suatu keadaan di mana pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di tempat. Hal ini termasuk khiyar: A. Khiyar majelis, B. Khiyar syarat, C. Khiyar alaih, D. Khiyar aibi, E. Jual beli. Jawaban yang benar untuk soal nomor 33 adalah A. Khiyar majelis. 34. Pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara nasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang bersumber pada tanda alam semesta sebagai pengejawantahan atau manifestasi dari keberadaan dan keagungannya. Pernyataan ini merupakan tahapan perkembangan moral keagamaan pada masa A. Orang tua, B. Kanak-kanak, C. Anak sekolah, D. Remaja, E. Masa remaja akhir. Jawaban yang benar untuk soal nomor 34 adalah B. Kanak-kanak. 35. Keberadaan Asmaul Husna dijelaskan dalam surat Al-Quran: A. Toha ayat 6, B. Toha ayat 7, C. Toha ayat 8, D. Toha ayat 9, E. Toha ayat 10. Jawaban yang benar untuk soal nomor 35 adalah C. Toha ayat 8. 36. Membaca dan mempelajari Al-Quran baik secara pribadi maupun dalam kelompok berarti A. Tarawih, B. Tadarus, C. Intikaf, D. Infak, E. Ceramah. Jawaban untuk soal nomor 36 yang benar adalah B. Tadarus. 37. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ayat Al-Quran di atas mengandung pengertian bahwa kita diperintahkan supaya A. Berdoa agar bahagia di dunia dan akhirat, B. Mengerjakan ibadah dengan ikhlas, C. Berikhtiar untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, D. Berdoa agar diberi kemudahan dalam menjalankan hidup, E. Mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 37 adalah A. Berdoa agar bahagia di dunia dan di akhirat. 38. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, D. Metodologi penelitian, E. Isi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 38 adalah C. Pendahuluan. 39. Orang yang amal ibadahnya lebih buruk dari hari kemarin menurut hadis Nabi termasuk orang yang A. Menderita, B. Stabil, C. Menyesal, D.
celaka, E. binasa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 39 adalah D. celaka. 40. La yastakhlifannahum fil ard. Artinya, potongan ayat di atas adalah A. orang-orang sebelum mereka berkuasa, B. mengerjakan amal saleh, C. menjadikan mereka berkuasa di bumi, D. meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, E. mereka itulah orang-orang yang fasik. Jawaban yang benar untuk arti potongan ayat di atas adalah C. menjadikan mereka berkuasa di bumi. 41. Seseorang yang menikah dengan tujuan tidak baik untuk menyakiti pasangannya, maka hukum nikah baginya adalah A. makruh, B. mubah, C. haram, D. sunnah, E. wajib. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 41 adalah C. haram. 42. Bagi seorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai kemampuan, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, maka baginya menikah hukumnya A. mubah, B. sunnah, C. wajib, D. makruh, E. haram. Jawaban yang benar untuk soal nomor 42 adalah C. wajib. 43. Persiapan awal dalam PTK adalah A. menyiapkan cara wawancara, B. membuat analisis kelayakan hipotesis, C. membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya, D. menyiapkan fasilitas dan sarana, E. membahas keperluan sekolah. Jawaban untuk soal nomor 43 adalah C. membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. 44. Tujuan pernikahan sesuai dengan ayat di bawah ini adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. A. mendapatkan ketenangan, B. memperoleh kasih sayang, C. memenuhi kebutuhan seksual, D. mendapatkan keturunan, E. membentuk keluarga. Jawaban yang benar untuk soal nomor 44 adalah B. memperoleh kasih sayang. 45. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. analisis, B. refleksi, C. observasi, D. diskusi, E. kuis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 45 adalah B. refleksi. Soal nomor 46. Kerajaan Islam pertama di Sumatera dan Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 adalah A. Kerajaan Malaka, B. Kerajaan Samudra Pasai, C. Kerajaan Sriwijaya, D. Kerajaan Aceh Darussalam, E. Kerajaan Ternate. Jawaban yang benar untuk soal nomor 46 adalah B.
Kerajaan Samudra Pasai. 47. Tujuan PTK adalah: A. Perbaikan KBM, B. Menyusun teori baru, C. Memperbaiki teori, D. Menyusun generalisasi, E. Merencanakan pelajaran baru. Jawaban yang benar untuk soal nomor 47 adalah A. Perbaikan KBM. Soal nomor 48. Perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Nama-nama berikut yang tidak termasuk Wali Songo adalah: A. Maulana Malik Ibrahim, B. Raden Rahmat, C. Raden Mas Syahid, D. Raden Paku Satmata, E. Raden Wijaya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 48 adalah E. Raden Wijaya. 49. Oleh karena perannya sebagai daerah penyebaran dan pengembangan agama Islam ke berbagai pelosok Nusantara, daerah itu diberi gelar Serambi Mekah. Daerah itu adalah A. Maluku, B. Perla, C. Samudra Pasai, D. Aceh, E. Sulawesi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 49 adalah B. Aceh. Soal nomor 50. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasul yang rajin ibadah. Namun, ketika Alqamah sudah menikah, dia hanya sayang dan patuh pada istri serta menyia-nyiakan ibunya. Lalu, Alqamah pun sakit dan mengalami sakratul maut. Dia tidak mampu mengucapkan lafaz tauhid, walaupun sahabat Rasul berulang kali menuntunnya untuk mengucapkan lafaz itu. Rasulullah pun memerintahkan salah seorang sahabat datang memberitahukan ibunya. Sayang, ibunya yang telah sakit hati tidak mau memaafkan. Sampai akhirnya Rasul menyuruh kembali sahabat untuk memberitahukan bahwa Alqamah akan dibakar. Barulah ibunya memaafkan. Pada ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif tidak taat kepada orang tua adalah: A. Hidupnya menjadi miskin, B. Sulit mendapatkan pekerjaan, C. Sulit untuk mendapat karir, D. Tidak mendapatkan keridhaan Allah, E. Masyarakat sekitar akan mengucilkan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 50 adalah D. Tidak mendapatkan keridhaan Allah. Soal nomor 51. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali A. Pelaksanaan tindakan, B. Observasi dan interpretasi, C. Diskusi balikan, D. Analisis data, E. Penilaian. Jawaban yang benar untuk soal nomor 51 adalah D. Analisis data. Soal nomor 52. Kejujuran identik dengan kebenaran. Kejujuran tersebut merupakan awal dari A. Terwujudnya kemaslahatan hidup, B. Kebahagiaan para tetangga, C. Terciptanya kemudaratan, D. Kerunyaman keadaan, E. Pertengkaran terhadap sesama. Jawaban yang benar untuk soal nomor 52 adalah
A. Terwujudnya kemaslahatan hidup. 53. Sebuah negara yang dipimpin oleh para pemimpin yang tidak jujur pasti akan mengalami A. Kemajuan, B. Kehancuran, C. Keuntungan, D. Kemakmuran, E. Kerukunan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 53 adalah B. Kehancuran. Soal nomor 54. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru, B. Peneliti, C. Guru dan peneliti, D. Objek penelitian, E. Orang tua siswa. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 54 adalah C. Guru dan peneliti. Soal nomor 55. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Meningkatkan semangat dalam bekerja. 3. Mencari tahu kapan datangnya kiamat. 4. Berhati-hati dalam perbuatan sehari-hari. Pernyataan tersebut yang tidak menunjukkan cara beriman kepada hari akhir terdapat pada nomor A. 1, B. 3, C. 2, D. 4, E. 1 dan 2. Maka jawaban untuk soal nomor 55 adalah B. 3, di mana jawabannya adalah mencari tahu kapan datangnya kiamat. Soal nomor 56. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ahmad senantiasa mengembalikan sisa uang kembalian belanja kepada ibunya. 2. Hasan menceritakan masalah yang sedang dialaminya kepada guru agama Islam. 3. Luqman selalu menempatkan kunci motor pada gantungan kunci yang disediakan. 4. Fatimah menyampaikan uang titipan dari Pak Harun kepada ayahnya dengan utuh. 5. Hadi menceritakan kelebihan dan kekurangan motor dagangannya kepada pembeli. 6. Usman selalu berinfak dan bersodakoh di kota infak musola pada waktu subuh. Pernyataan yang menunjukkan perilaku jujur ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 4 dan 5, C. 2 dan 3, D. 5 dan 6, E. 3 dan 5. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 56 adalah B. 4 dan 5, di mana 4 adalah Fatimah menyampaikan uang titipan dari Pak Harun kepada ayahnya dengan utuh, dan 5. Hadi menceritakan kelebihan dan kekurangan motor dagangannya kepada pembeli. Soal nomor 57. Sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, baik dalam perkataan maupun perbuatan disebut A. Janji, B. Optimis, C. Jujur, D. Toleransi, E. Sombong. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 57 adalah C. Jujur. 58. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar,
B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan guru untuk membantu guru. C. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. E. Kepedulian siswa akan bahan ajar yang diberikan guru. Jawaban untuk soal 58 adalah A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Soal nomor 59, perintah untuk bersikap jujur telah dijelaskan dalam Al-Quran surah A. Quran surah Al-Anfal ayat 58. B. Quran surat An-Nisa ayat 35. C. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. D. Quran surat Al-Maidah ayat 1. E. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 59 adalah C. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Soal nomor 60, sikap yang berlawanan dengan sikap jujur adalah dusta. Maka orang yang suka berdusta termasuk A. Murtad, B. Munafik, C. Sombong, D. Pengkhianat, E. Jujur. Jawaban yang benar untuk soal nomor 60 adalah D. Pengkhianat. Soal nomor 61, di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsini Ari Kunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, B. Kegiatan yang direkayasa, C. Perencanaan, D. Upaya empiris dan sistematis, E. Standar kompetensi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 61 adalah B. Kegiatan yang direkayasa. Soal nomor 62, ada ungkapan yang mengatakan Uli haqqon walau kana murron. Maksudnya adalah A. Kebenaran itu harus disampaikan meskipun itu pahit. B. Katakan yang benar dan yang salah. C. Katakan yang benar-benar pahit. D. Katakan yang benar saja. E. Kebohongan tak masalah jika untuk kebaikan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 62 adalah A. Kebenaran itu harus disampaikan meskipun itu pahit. 63. Dalam hidup sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Kata Al-Amin artinya A. Berani, B. Bersahaja, C. Cerdas, D. Dapat dipercaya, E. Sederhana. Jawaban yang benar untuk soal nomor 63 adalah D. Dapat dipercaya. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Soal nomor 64, perhatikan rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang manakah paling tepat disebut rumusan sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab
dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas? C. Mengapa siswa SMA negeri tersebut selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? E. Bagaimana tindakan guru terhadap siswa SMA yang juara tersebut? Maka jawaban untuk soal nomor 64 yang paling tepat yang disebut sebagai rumusan masalah PTK adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas? Soal nomor 65, Yaumil Ba'ts merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yaumil Ba'ts artinya A. Hari perhitungan dan pembalasan amal manusia. B. Hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. C. Hari penimbangan amal ibadah manusia di dunia. D. Hari pembalasan seluruh amal ibadah manusia. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 65 adalah B. Hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Soal nomor 66. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi mempunyai hutang kepada Ali dan beliau berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, hingga saat waktu tersebut tiba, Andi belum mampu membayar hutang tepat sesuai janjinya. Dari ilustrasi tersebut, sikap yang paling tepat dilakukan oleh Andi adalah A. Memohon maaf pada Ali karena belum bisa melunasinya. B. Menghindari bertemu dengan Ali karena ia merasa malu. C. Meminjam pada rentenir sehingga bisa melunasinya. D. Melupakan janjinya supaya tidak menjadi beban pikiran. E. Marah-marah pada Ali agar diberi tenggang waktu lagi. Maka jawaban yang paling tepat yang harus dilakukan Andi adalah A. Memohon maaf pada Ali karena belum bisa melunasinya. Soal nomor 67. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Proses pembelajaran anak tersebut khusus di akhir pembelajaran. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 67 adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 68. Ayat-ayat Al-Quran berikut yang berkaitan dengan terjadinya hari kiamat adalah A. Qul ya ayyuhal kafirun. B. Inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyib. C. Wa ma adraka mal qari'ah. D.
Inna a'tainakal kautsar. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 68 adalah C. Wa ma adraka mal qari'ah. Soal nomor 69, ungkapan yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain artinya A. Ridho Allah bergantung pada ridhonya orang tua. B. Dosa besar bagi orang yang durhaka kepada orang tua. C. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. D. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. E. Balaslah jasa-jasa orang tuamu. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 69 adalah A. Ridho Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Soal nomor 70, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan remedial bagi siswa yang tidak tuntas. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 70 adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 71, dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnosis. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Proses pengajaran remedial berbentuk ulangan lisan. Maka jawaban untuk soal nomor 71 adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 72. Dinasti Umayyah mencapai masa-masa kejayaan dan kebesaran pada masa pemerintahan Khalifah A. Muawiyah bin Abi Sufyan. B. Abdul Malik bin Marwan. C. Abdullah bin Zubair. D. Yazid bin Muawiyah. E. Abdullah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 72 adalah B. Abdul Malik bin Marwan. Soal nomor 73, pasukan Zubair bin Awam yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq bertugas menghancurkan wilayah A. Mesir. B. Kufah. C. Yaman. D.
Andalusia, E. Syria. Jawaban yang benar untuk soal nomor 73 adalah C. Yaman. 74. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa, dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang, mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. E. Memberi tugas pengerjaan postes. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 74 adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. 75. Perluasan Islam yang terjadi secara besar-besaran yang terkenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah terjadi pada masa Khalifah A. Amr bin As, B. Umar bin Affan, C. Ali bin Abi Thalib, D. Umar bin Khattab, E. Muawiyah bin Abu Sofyan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 75 adalah D. Umar bin Khattab. Soal nomor 76. Terjadinya perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sofyan menyebabkan A. Murtadnya seluruh umat Islam, B. Pecahnya umat Islam, C. Bersatunya umat Islam, D. Rukunnya umat Islam, E. Saling damai antara umat Islam. Maka jawaban untuk soal nomor 76 yang paling tepat adalah B. Pecahnya umat Islam. Soal nomor 77. Dalam peristiwa Amul Jamaah, Muawiyah bin Abu Sofyan membuat perjanjian damai dengan A. Hasan bin Ali, B. Husain bin Ali, A. Ali bin Abi Thalib, D. Muhammad bin Ali, E. Husain bin Abu Sofyan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 77 adalah A. Hasan bin Ali. Soal nomor 78. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik, kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D.
penilaian acuan norma. E. Penilaian seadanya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 78 adalah C. Penilaian acuan patokan. Soal nomor 79. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, Abdullah bin Abdul Muthalib menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari A. Bani Muthalib, B. Bani Nazar, C. Bani Zuhrah, D. Bani Adi, E. Bani Lubai. Maka jawaban untuk soal nomor 79 yang paling tepat adalah B. Bani Nazar. Soal nomor 80. Bangsa Arab sebelum Islam percaya bahwa semua benda-benda alam mempunyai kekuasaan untuk menentukan aturan jalannya seluruh isi alam. Maka mereka menyembah A. Gunung, laut, dan matahari, B. Bintang, bulan, dan matahari, C. Gunung, laut, dan api, D. Laut, bintang, dan matahari, E. Api, gunung, dan laut. Maka jawaban untuk soal nomor 80 yang benar adalah B. Bintang, bulan, dan matahari. Soal nomor 81. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam satu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes ini yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian sementara. Maka jawaban untuk soal nomor 81 yang benar adalah D. Penilaian acuan norma. Soal nomor 82. Nama berhala besar yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang diletakkan di samping Ka'bah untuk disembah dan diagung-agungkan adalah A. Latta, B. Uzza, C. Hubbal, D. Manat, E. Jallah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 82 adalah C. Hubbal. Soal nomor 83. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad di kota Mekkah, terjadi peristiwa besar yang dipimpin oleh Abrahah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan tahun A. Naga, B. Semut, C. Singa, D. Macan, E. Gajah. Jawaban untuk soal nomor 83 adalah E. Gajah. Tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. 84. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran, dan hasil post-tes disebut A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, C. Efektif,
D. Kondusif. E. Efektif kondusif. Maka jawaban untuk soal nomor 84 yang benar adalah B. Authentic assessment. Soal nomor 85, ketekunan Syekh Abdul Rauf Singkel dalam menuntut ilmu di Mekah sebagai jalan beliau menjadi ulama besar yang sangat disegani. Suri tauladan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah A. Belajar terus-menerus. B. Belajar tekun untuk meraih cita-cita. C. Hidup hanya berorientasi materialistis. D. Belajar tidak diiringi dengan rasa ikhlas. E. Belajar untuk mendapat pujian dari orang lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 85 adalah B. Belajar tekun untuk meraih cita-cita. Soal nomor 86, langkah yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan persaudaraan yang intern umat Islam yang kuat serta memperkokoh persaudaraan sesama muslim pada saat di Madinah ialah A. Mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. B. Mengajarkan tata cara bercocok tanam bagi kaum Muhajirin. C. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan ibadah. D. Menulis surat dakwah kepada raja-raja di semenanjung Arab. E. Membangun Masjid Nabawi sebagai tempat perdagangan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 86 adalah A. Mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Soal nomor 87, kemunduran umat Islam disebabkan karena lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Oleh karenanya, perlu ada sebuah wadah yang bisa mempersatukan umat sedunia. Maka dari itu, didirikanlah Pan-Islamisme. Siapakah tokoh pembaharu yang mendirikan organisasi tersebut? A. At-Tahtawi. B. Jamaluddin Al-Afghani. C. Muhammad Iqbal. D. Muhammad Ansori. E. Muhammad Rashid Ridho. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 87 adalah B. Jamaluddin Al-Afghani. 88. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. E. Bahasa yang digunakan komunikatif. Jawaban untuk soal nomor 88 adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Soal untuk nomor 89. Pada abad 11,
Islam sudah sampai ke Indonesia, bahkan disinyalir telah menjadi bagian dari masyarakat Jawa saat itu. Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan batu nisan dengan nama Siti Fatimah binti Maimun dan nisan di sekitar lainnya. Di daerah A. Leran Gresik, B. Leran Sumeneb, C. Leran Banyualit Jember, D. Leran Bayualit Purwakerto, E. Leran Brobot Purwokerto. Maka jawaban untuk soal nomor 89 adalah A. Leran Gresik. Soal nomor 90. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. E. Komponen-komponen silabus. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 90 adalah C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Soal nomor 91, Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dengan materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry, E. Inquiry kausal. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 91 adalah B. Spiral. Bu Rosa memakai atau mengikuti pola spiral. Soal nomor 92, salah satu faktor keberhasilan dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam adalah menggunakan seni. Melalui seni, mereka mengenalkan ajaran Islam dengan indah dan substantif. Sunan siapa yang pernah menggunakan metode ini? A. Sunan Bonang, B. Sunan Kudus, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Maulana Malik Ibrahim, E. Sunan Gunung Kidul. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 92 adalah A. Sunan Bonang yang pernah menggunakan metode seni dalam menyebarkan Islam adalah A. Sunan Bonang. Soal nomor 93,
Kerajaan Islam Banjar Kalimantan berdiri ketika Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Raja Daha atas bantuan Raja Demak Sultan Trenggono yang mensyaratkan Pangeran Samudra masuk Islam. Apa sebutan Pangeran Samudra setelah masuk Islam pada masa itu? A. Sultan Syuriansyah Al-Banjari. B. Sultan Putrasuri. C. Sultan Ba'abullah. D. Sultan Hasanuddin. E. Sultan Hamengkubuwono. Maka jawaban untuk soal nomor 93 adalah A. Sultan Syuriansyah Al-Banjari. Soal nomor 94, Syekh Ali Abdullah adalah seorang petani yang menyebarkan Islam pertama di Kelantan, negeri Malaysia sekitar abad 7 Masehi. Beliau mempelajari Islam dari orang Arab, Persia, dan Gujarat. Patani adalah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang masuk wilayah A. Thailand, B. Malaysia, C. Filipina, D. Indonesia, E. Korea. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 94 adalah A. Thailand. Patani adalah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang masuk ke wilayah Thailand. Soal nomor 95, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan, E. Sasaran PTK. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 95 adalah D. Konteks penggunaan. Soal nomor 96, perhatikan prestasi para khulafur rasyidin di bawah ini. 1. Memajukan ilmu bahasa. B. 2. Memerangi kaum murtad. 3. Menyusun mushaf Al-Quran. 4. Menetapkan kalender Hijriyah. Dari pernyataan di atas, prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 96 adalah A. 1, yaitu memajukan ilmu bahasa. Prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah memajukan ilmu bahasa. Soal nomor 97, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Diwan Jun. 2. Diwan Rasail. 3. Diwan Kharaj. 4. Diwan Khatam. Dari pernyataan di atas, bidang administrasi pemerintahan yang bertugas mengurusi perpajakan dan ketentaraan negara adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 1 dan 4. Maka
jawaban yang benar untuk soal nomor 97 adalah B. 1 dan 3, di mana 1 adalah Diwan Jun dan nomor 3 adalah Diwan Kharaj. Jadi, yang bergerak di bidang administrasi pemerintahan yang bertugas mengurusi perpajakan dan ketentaraan negara adalah Diwan Jun dan Diwan Kharaj. Soal nomor 98, awal pembentukan kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Gede Pemanahan yang berasal dari pedalaman untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh A. Pangeran Bewono, B. Arya Pangiri, C. Arya Penangsang, D. Mas Jolang, E. Arya Bewono. Maka jawaban untuk soal nomor 98 adalah C. Arya Penangsang. Soal nomor 99, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis stick. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. E. Media tradisional dan media 3 dimensi. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 99 adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Jadi, jika dilihat dari kemampuan jangkauannya, media hanya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput yang terbatas. Soal terakhir yaitu soal yang ke-100. Kerajaan Bugis berdiri pada tahun 1335 Masehi dan menjadi kerajaan Islam setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Gowa. Seluruh rakyat kerajaan Bugis memeluk Islam, mengikuti Raja Bugis ke titik-titik setelah kekalahan mereka itu. A. Raja Bugis ke-10, B. Raja Bugis ke-9, C. Raja Bugis ke-8, D. Raja Bugis ke-7, atau E. Raja Bugis ke-6. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 100 adalah B. Raja Bugis ke-9. Seluruh rakyat kerajaan Bugis memeluk Islam, mengikuti Raja Bugis ke-9 setelah kekalahan mereka itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.